Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Penderita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita dalam perjalanan sahabat, tapi ada satu video yang hemat saya ini sangat menarik untuk kita nonton bersama-sama. Di mana salah seorang ustaz dari Bandar Lampung menanggapi pertanyaan netizen terkait dengan nasab kelam Ba'alawi yang diungkap melalui tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Ada banyak budak-budak Ba'alawi yang kemudian memberikan premingan yang miring terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan saya kira termasuk para youtuber yang hari ini memang berjibaku bagaimana mereka berupaya keras untuk melakukan premingan terhadap tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan berbagai macam ocehan-ocehan. Salah satunya itu Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dituding bukan sebagai ahli nasab. Yang kedua, banyak juga di kalangan Ba'alawi ataupun orang-orang yang ada dalam kategori budak Ba'alawi melakukan satu sentimen terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan memframing habis-habisan bahwa semua orang yang berada di barisan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani adalah orang-orang yang tidak percaya dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ada yang lebih miris lagi ketika mereka semua menggiring opini bahwa kita semua, termasuk saya kira orang-orang atau para youtuber yang pro dengan tesis Kiai Imad, dianggap orang yang menistakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berhak untuk masuk surga katanya. Ini premingan busuk yang mereka coba lakukan untuk bagaimana supaya kalangan umat Muslim Nusantara atau orang-orang NU tidak percaya dengan apa yang menjadi tesis Kiai Imanuddin. Salah satu yang paling menarik adalah ketika mereka sudah mulai mengangkat para ulama-ulama NU, seolah-olah ulama-ulama NU tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Saya kira yang namanya Nahdlatul Ulama, yang namanya ulama NU sangat cinta dengan keilmuan, bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak asal menuding Ba'alawi bahwa mereka bukan syariat Rasulullah, tetapi Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani melalui proses penelitiannya menemukan bahwa ada 550 tahun kelam Ba'alawi terputus nasabnya, dalam artian mereka bukan keturunan Nabi. Dan bahkan di dalam diskursus selanjutnya pada proses dialektika di mana masyarakat berdiskusi soal kelam Ba'alawi, dan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani membuka ruang agar kita melakukan diskusi, agar orang-orang yang merasa punya kemampuan untuk menjawab apa yang menjadi tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu tampil ke depan. Bahkan Kiai Imanuddin Usman mengatakan siap berdebat atau berdiskusi 3 hari 3 malam. Dan anehnya ya muncul kemudian ke permukaan untuk membantai Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan ocehan-ocehan yang sangat tidak substansi, yang jauh dari konteks yang kita bicarakan adalah para budak-budak Ba'alawi, bukan Rabita Alawiyah yang harusnya bertanggung jawab di situ. Inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu wajar salah seorang ulama muda dari Lampung namanya Ustaz Suparman itu memberikan reaksi keras terhadap mereka, para netizen, para budak-budak Ba'alawi yang mencoba mendegradasi Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Bagaimana pernyataan Ustaz Suparman? Kita simak secara bersama-sama. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat pernyataan yang kemudian juga dinyatakan kepada saya. Ia menyebutkan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan pakar nasab. Dia minta tanggapan saya. Ya iya dong, saya sepakat dengan Anda bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan pakar nasab. Beliau adalah seorang ulama yang coba mempertanyakan. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka merupakan ahlul bait, mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang dengan arogansinya menunjuk dirinya dalam darah aneh ini ada darah Nabi.
lalu bersikap arogan kepada umat. Seakan-akan mereka menjadi warga agama kelas 1. Mereka adalah kelas tertinggi, kasta tertinggi. Seolah-olah di dalam Islam ini mereka memiliki hak istimewa. Lalu mereka merendahkan orang lain dengan alasan orang lain itu ahwal. Orang lain itu orang biasa. Hal-hal yang bersifat sangat kontradiktif dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang ulama, Kiai Imad memiliki integritas terhadap keilmuan. Jadi wajar ketika beliau mempertanyakan, ini kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku ini, tapi akhlaknya nggak benar ini, benarkah mereka itu semua adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umat Nabi, semua umat Islam yang ada seantero dunia internasional ini jadi bertanya-tanya, pantaskah mereka-mereka itu mengaku sebagai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mesti kita akui, mengapa kita dihadapkan dengan akhlak yang sebaliknya, perangai buruk yang tidak sejalan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sebagai sebuah sikap ilmiah, bukan sebagai sikap emosional, maka Kiai Imad coba mempertanyakan itu semua. Beliau kemudian meneliti berdasarkan catatan kitab nasab. Ternyata Ubaidillah yang diklaim tersebut sebagai datuk mereka, Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, sama sekali tidak tercatat di masa-masa awal sebagai anaknya atau putranya Imam Ahmad. Tiba-tiba nama Ubaidillah ini muncul di abad ke-10 Hijriah. Coba bayangkan, sadarlah kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ayo kita melek, mari kita dengarkan. Mengapa Ubaidillah bin Ahmad, nama itu baru muncul di pohon nasab pada abad ke-10 Hijriah. Jadi selama 5 abad setengah, hampir 6 abad lamanya, tidak ada nama ini. Tiba-tiba di kemudian hari ada yang mencangkokkannya di pohon nasab, lalu mengklaim itu datuk mereka. Lalu dengan pongahnya mereka menunjuk-nunjuk mereka adalah keturunan Nabi, sebagai ahlul bait dan zuriat Nabi. Ini saja mestinya sudah membuat kita semua sadar. Mereka tak pantas mengaku sebagai anak cucu Nabi. Karena mengapa? Berdasarkan bukti manuskrip, ternyata nama datuk mereka baru dicantumkan pada abad ke-10 Hijriah. Jadi wajar kalau Kiai Imad dan mungkin semua yang punya integritas terhadap ilmu pengetahuan, mungkin semua ulama akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sejak kapan Ubaidillah bin Ahmad muncul sebagai salah satu keturunan? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat ilmiah. Dan kita semua punya kewajiban mempertanyakan itu. Alasannya mengapa? Karena kita semua merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan pohon nasab, kita masih berbaik sangka. Oke, kalaupun memang mungkin mereka adalah keturunan Nabi, silakan tes DNA. Siapa yang bisa memungkiri tes DNA ini? Mengapa kemudian Kiai Imad dan ulama-ulama yang lain menganjurkan tes DNA? Ini bagian dari berbaik sangka dengan kelompok-kelompok tersebut yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Kita masih ingin berbaik sangka. Kendati pun tidak ada catatan, kendati pun di pohon nasab itu baru muncul di abad ke-10, kita tetap ingin berbaik sangka. Sangat mungkin, mungkinkah mereka merupakan keturunan Nabi? Oke, sekarang tes DNA. Tapi ternyata tes DNA pun tidak mau dijalani. Jadi tak salah ketika Kiai Imad membuat sebuah penegasan berdasarkan pandangan ilmiah, menurut integritas moral ilmiah, beliau menetapkan Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Dikarenakan tidak ada catatan kitab nasab yang bisa mengkonfirmasinya, terutama kitab sezaman. Dan yang kedua, mereka tak berani tes DNA. Nah, bagi kita semua, umat Islam yang ada di seantero dunia internasional, memang cukup lelah memperdebatkan persoalan nasab ini. Tapi cukuplah sebetulnya kita menjadi umat Nabi. Kita menjadi umat Nabi, kita belajar untuk mendalami ajaran Nabi, dan kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Islam merupakan agama akhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Islam ini adalah agama akhlak. Dan yang paling jelas bagi kita semua, yang membuat kita bertakwa, yang membuat kita istimewa di hadapan Allah, bukan nasab, bukan harta dan kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa.